Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia berhasil menangkap momen langka. Seekor induk paus bungkuk melahirkan dari jarak sangat dekat. Perlahan, ekor kecil muncul dari tubuh paus betina. Beberapa menit sebelumnya, paus-paus jantan berebut mendekatinya. Namun sekarang, mereka diam-diam mengelilingi dan menjaganya. Setiap tahun, perairan hangat Hawaii menjadi tempat kencan buta bagi paus bungkuk. Paus betina ini baru saja bermigrasi dari perairan Alaska dan sedang menikmati kehangatan laut tropis. Tapi, ia tidak bisa bersantai. Lebih dari 20 paus jantan mengikutinya, berebut hak kawin. Persaingan berlangsung sengit. Mereka menabrak satu sama lain dengan tubuh seberat 30 ton. Namun, tanpa mereka sadari, paus betina ini sedang dalam proses melahirkan. Ketika para paus jantan menyadari hal itu, mereka langsung berhenti. Mereka berubah dari pesaing sengit menjadi penjaga yang penuh hormat. Sebuah pemandangan menakjubkan pun terjadi. Mereka diam-diam mengelilingi paus betina, seakan menyaksikan proses sakral kelahiran kehidupan baru. Salah satu paus jantan terbesar mulai menyemprotkan gelembung-gelembung padat di sekitar induk paus. Gelembung ini membentuk penghalang seperti tirai di ruang bersalin, memberi perlindungan dan rasa aman. Dengan tenang, induk paus akhirnya bisa fokus pada proses melahirkan. Setelah bayi paus lahir, induknya segera mengangkat tubuh kecil itu ke permukaan agar bisa menghirup napas pertamanya. Sebuah tanda bahwa ia telah tiba di dunia. Bayi paus itu tidur di sisi induknya. Karena masih sangat kecil dan lemah, ia belum sanggup berenang jauh. Ia membutuhkan waktu untuk tumbuh sebelum menempuh perjalanan 5.000 km kembali ke perairan Alaska yang kaya makanan. Selama itu, ia tidur hingga 16 jam sehari. Sementara sang induk menjadi tempat berlabuh yang hangat dan penuh kasih. Sementara paus-paus lain mulai berlayar ke utara, induk ini menunggu dengan sabar. Ia bermain dan berlatih bersama anaknya. Melatih kekuatan ekor, belajar melompat, dan bersiap untuk perjalanan panjang. Ketika kelelahan, bayi paus segera menyusu. Nafsu makannya luar biasa. Dalam 5 hari, ia bisa menghabiskan 1 bak penuh ASI. Tapi persediaan susu induknya terbatas. Maka, induk paus harus memutuskan waktu terbaik untuk berangkat sebelum dirinya kehabisan energi. 5 minggu kemudian, waktu itu tiba. Mereka pun memulai salah satu migrasi mamalia terpanjang di bumi. Dari Hawaii ke Alaska. Sepanjang perjalanan, induk paus menjaga anaknya agar tidak tertinggal. Mereka berenang siang dan malam dengan kecepatan 1,5 hingga 6 km per jam. Induk paus terus mengeluarkan panggilan frekuensi rendah untuk memastikan anaknya tetap di dekatnya. Sayangnya, tidak semua paus bungkuk seberuntung itu. Seekor paus betina lainnya terjerat jaring ikan yang terbengkalai. Tali pancing melukai lidahnya hingga ia tak bisa makan. Tubuhnya ditumbuhi plankton dan teritip, Tanda ia makin lemah. Saat muncul ke permukaan untuk bernapas pun, ia kesulitan. Keadaan ini mengundang predator. Seekor paus pembunuh mulai mendekat. Namun, paus tidak pernah sendirian. Suara mereka dapat terdengar hingga 160 km. Seekor paus jantan segera datang menolong. Ia mengusir paus pembunuh dengan kibasan ekor kuat. Lalu, menopang tubuh paus betina di punggungnya agar bisa bernapas. Di tengah laut yang dingin, bantuan ini menjadi penghiburan terakhir bagi paus betina yang sekarat. Ia tidak meninggal sendirian. Ada pendamping yang menjaganya hingga akhir. Pun, paus tidak pernah sendirian.
Suara mereka dapat terdengar hingga 160 km. Seekor paus jantan segera datang menolong. Ia mengusir paus pembunuh dengan kibasan ekor kuat. Lalu menopang tubuh paus betina di punggungnya agar bisa bernapas. Di tengah laut yang dingin, bantuan ini menjadi penghiburan terakhir bagi paus betina yang sekarat. Ia tidak meninggal sendirian. Ada pendamping yang menjaganya hingga akhir. Sementara itu, induk paus bungkuk dan anaknya terus berenang. Bayi paus itu tumbuh pesat. Tubuhnya kini gemuk dan tebal, cukup untuk menghadapi dinginnya perairan utara. Sang induk, meskipun kehilangan seperempat berat badannya karena menyusui, tetap bertahan demi anaknya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, mereka tiba di Teluk Alaska, surga makanan yang juga penuh bahaya. Paus pembunuh sering mengintai di sekitar pantai, menunggu mangsa seperti bayi paus. Namun, induk paus bungkuk berpengalaman membawa anaknya ke hutan rumput laut yang lebat, tempat persembunyian alami. Ia tetap tenang karena tahu suara paus pembunuh yang terdengar adalah tanda mereka sedang menangkap ikan, bukan berburu sesama paus. Kini mereka hampir sampai di tempat makan terakhir. Setelah menempuh 10.000 kilometer pulang pergi, bayi paus akhirnya tiba dengan selamat. Induknya yang kelelahan pun mendengar suara yang dikenal, rombongan paus jantan yang dulu pernah membantu. Pertemuan itu membawa kegembiraan. Mereka kini berburu bersama. Beberapa paus menciptakan lingkaran gelembung untuk menjebak ikan, lalu melompat bersamaan untuk menangkapnya. Seekor paus bungkuk dewasa dapat memakan lebih dari 1 ton ikan per hari. Induk paus akhirnya bisa makan dengan lahap. Sementara itu, bayi paus hanya bisa mengamati dan belajar. Ia masih menyusu, tapi kelak ia harus bisa berburu sendiri. Ia belajar dari induknya dan para tetua. Semua pelajaran ini akan ia bawa saat nanti melakukan migrasi panjang ke Hawaii sendirian.